Apa rahasia kebesaran? Saya dapat katakan pada Anda, ini bukan tentang tidak melakukan apa-apa, ini bukan tentang menunggu tiket lotre. Ini tentu bukan tentang menyalahkan dunia, karena menyalahkan dunia tidak akan mengubah apapun. Jadi apa itu? Kami akan menjelaskan rahasia itu dalam video ini, dalam 5 langkah yang dapat Anda ikuti di rumah. Tetapi kami tidak menemukan ini. 2000 tahun lalu, kaum Stoa melakukan hal itu. Mereka menciptakan dan mengembangkannya dengan begitu hebatnya sehingga membuat orang-orang beriman menjadi berbeda seperti Kaisar dan Buddha Romawi. Dunia mungkin telah berubah sejak saat itu, tetapi kebenaran psikologis yang mendorong orang menuju kehebatan belum berubah. Saya tidak dapat memberitahu Anda apa yang dibutuhkan untuk mencapai kehebatan dalam 30 detik, itulah tujuan video ini. Namun saya dapat meringkaskan untuk Anda apa yang mereka temukan, kekuatan kita bukanlah pada pengendalian apa yang terjadi, karena kita tidak mampu. Kekuatan kita terletak pada penguasaan respons kita terhadap hal-hal yang terjadi pada kita, dan keadaan yang dapat kita ubah. Dan jika Anda dapat belajar melakukan hal itu, Anda telah memecahkan masalah, kehebatan adalah milik Anda. Tapi bukan milikku, itu tak akan berhasil untukku. Saya dapat mendengar sebagian dari Anda berkata segala sesuatunya tidak pernah berhasil untuk saya, situasi saya berbeda. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa ini akan berhasil bagi Anda jika Anda mencobanya. Saya akan memberi Anda sebuah rencana untuk membantu Anda mencapainya, dan berikut garis besarnya. Pertama, Anda harus fokus. Kedua, Anda harus mengubah cara berpikir Anda untuk mengubah realitas Anda. Ketiga, Anda harus bekerja keras untuk mencapai keadaan mengalir dalam hidup. Keempat, Anda harus bertindak berdasarkan nilai-nilai Anda. Dan kelima, Anda harus menjadikan dunia sebagai arena Anda. Yang paling penting di antaranya adalah yang pertama, fokus pertama dan terutama. Jika tidak, Anda harus fokus. Filsuf Stoa yang hebat, Seneca pernah berkata, di mana-mana tidaklah kemana-mana. Artinya, jika kita menyebarkan perhatian kita pada terlalu banyak hal sekaligus, kita tidak hadir atau efektif terhadap satu pun di antaranya. Seneca memperingatkan kita bahwa melakukan banyak tugas sekaligus dan gangguan terus-menerus menghalangi keterlibatan yang mendalam. Itu benar pada zamannya, dan itu benar pada zaman kita. Dalam kehidupan modern, saat perhatian kita beralih antara email, media sosial, tugas pekerjaan, dan percakapan, kita hanya merasakan permukaannya saja, tanpa memberi dampak yang benar-benar berarti. Efisiensi datang dari kehadiran penuh dalam setiap hal. Pikiran yang mencoba berada di mana-mana, mengerjakan banyak tugas sekaligus, kemanakah ia akan berakhir? Tidak ada, tidak sepenuhnya fokus pada apapun. Hal ini sejalan dengan penelitian modern yang menunjukkan bahwa melakukan banyak tugas sekaligus mengurangi kinerja kognitif dan kedalaman berpikir. Dengan kata lain, Seneca menyadari bahwa perhatian yang terbagi akan menghasilkan hasil yang terbagi. Anda tampak sibuk, tetapi Anda hanya mencapai sedikit hal penting, dan yang penting di dunia tempat kita hidup adalah hasil. Pendekatan Stoa lebih mementingkan kedalaman daripada keluasan, karena itulah yang membuahkan hasil. Profesor ilmu komputer Cal Newport menyebut kemampuan untuk fokus tanpa gangguan sebagai kerja mendalam. Definisi tersebut adalah aktivitas profesional yang dilakukan dalam keadaan konsentrasi bebas gangguan yang mendorong kemampuan kognitif Anda hingga batasnya. Konsep modern ini mencerminkan apa yang dipraktikkan kaum Stoa sebagai disiplin mental. Sementara penelitian Newport menunjukkan bahwa kerja mendalam menguntungkan dalam ekonomi saat ini, kaum Stoik berpendapat bahwa hal itu selalu diperlukan untuk kehidupan yang memuaskan. Bukti yang menentang multitasking terus bertambah. Penelitian dari Universitas Stanford menemukan bahwa orang yang melakukan banyak tugas secara bersamaan memiliki hasil yang lebih buruk pada tes kontrol kognitif, dan lebih kesulitan dalam menyaring informasi yang relevan. Setiap kali kita berpindah tugas, kita membayar apa yang Newport sebut sebagai pajak redundansi perhatian, hingga 40% kapasitas produktif kita hilang selama peralihan tersebut. Jadi itu berarti jika Anda fokus, Anda akan menjadi 40% lebih produktif. Bagaimana kita dapat memperoleh kembali fokus kita di dunia yang dirancang untuk memecah belahnya? Berikut adalah beberapa teknik praktis yang dapat Anda ikuti untuk bekerja secara mendalam. Mulailah dengan niat pagi. Menetapkan suatu praktik yang diikuti dengan taat oleh Marcus Aurelius. Sebelum mengirim email dan pengumuman, putuskan apa yang paling membutuhkan perhatian Anda hari ini. Berikutnya, ciptakan lingkungan bebas gangguan dengan menghilangkan apa yang disebut Newport sebagai pemicu kerja yang dangkal. Anda dapat menonaktifkan notifikasi, menutup tab yang tidak diperlukan, dan menetapkan batasan sebelum mulai menghemat waktu. Terakhir, berlatihlah dengan penuh perhatian saat bertransisi di antara aktivitas.
Alih-alih langsung berpindah dari satu tugas ke tugas lain, berhentilah sejenak untuk mengatur kembali perhatian Anda, yang mungkin disebut Epictetus sebagai mempersiapkan pikiran untuk pekerjaan yang sedang dilakukan. Dengan mempersiapkan diri dengan cara ini, Anda akan mempersiapkan diri menuju kesuksesan. Kehebatan sejati dalam pekerjaan dan karakter datang dari disiplin perhatian yang terfokus. Namun fokus saja tidak cukup. Setelah Anda menguasai perhatian Anda harus mengarahkan perhatian itu ke pikiran yang tepat. Ini membawa kita pada prinsip kedua, ubahlah pikiran Anda untuk mengubah realitas Anda. Kaum Stoa memahami bahwa persepsi kita membentuk pengalaman kita lebih dalam daripada keadaan eksternal. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Kesadaran bahwa kita dapat mengubah realitas kita dengan mengubah pikiran kita membentuk dasar dari apa yang kita sebut stasisme perilaku kognitif, praktik yang disengaja untuk menyesuaikan pikiran Anda untuk meningkatkan kehidupan Anda. Latihan ini sederhana. Setiap kali Anda memasuki spiral pikiran, terapkan uji stoik, tanyakan pada diri sendiri apakah ini berada dalam kendali saya. Jika jawabannya tidak, berlatihlah menerima. Jika demikian, salurkan energi Anda pada tindakan yang membangun alih-alih pikiran yang melayang. Ada teknik psikologi modern dengan orientasi serupa, yang disebut CBT, yang merupakan singkatan dari terapi perilaku kognitif. Ini adalah pendekatan psikoterapi yang berfokus pada mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak bermanfaat. Premis CBT adalah bahwa pikiran, emosi, dan perilaku kita saling berhubungan. Artinya pola negatif di salah satu area ini dapat menciptakan dan mempertahankan tekanan psikologis. Untuk memperbaiki diri kita sendiri, kita harus memperbaiki pola-pola tersebut dengan berfokus pada pola-pola tersebut. CBT membantu orang mengembangkan cara berpikir dan berperilaku yang lebih bermanfaat. Ini contohnya, ketika sesuatu yang buruk terjadi, kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir yang merusak. Ini selalu terjadi padaku. Semuanya hancur, atau aku tak sanggup mengatasinya. Kaum Stoa menyadari hal ini sebagai kesan palsu, penilaian yang kita tambahkan pada fakta netral. Jika kita menambahkannya, itu berarti kita juga dapat berhenti menambahkannya. Epictetus mengajarkan bahwa, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, melainkan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Bayangkan betapa berbedanya hari Anda ketika Anda memandang tantangan sebagai peluang, bukan hambatan. Hal ini menciptakan lingkaran umpan balik pemberdayaan. Ketika Anda mengubah pikiran negatif, respons emosional Anda berubah, tindakan Anda menjadi lebih efektif, dan hasil Anda meningkat. Pemikiran kognitif, perilaku, dan stoik modern telah menemukan kembali apa yang diketahui kaum stoik. Kita dapat mempertanyakan pikiran otomatis kita, dan lebih bersedia memilih penjelasan yang lebih rasional. Ketika kita melakukannya, kita membebaskan diri kita dari penderitaan yang tidak perlu, dan memperluas potensi kita. Saat kita berada pada potensi maksimal kita cenderung berada dalam kondisi mengalir, dan itulah prinsip ketiga kita, menciptakan kondisi agar kita mencapai kondisi mengalir tersebut. Negara Stoik memahami bahwa produktivitas sejati datang dari keterlibatan yang mendalam dan terarah. Kebijaksanaan kuno ini didukung oleh konsep aliran dari psikolog Mihaly Csikszentmihalyi, keadaan optimal di mana kita begitu tenggelam dalam aktivitas yang menantang sehingga waktu seolah menghilang. Flow mewakili keseimbangan sempurna antara keterampilan dan tantangan. Ketika suatu tugas terlalu sulit, kita merasa cemas. Jika terlalu mudah, kita menjadi bosan. Namun pada titik yang tepat itu, saat kemampuan kita berkembang tetapi tidak kewalahan, kita mencapai kondisi yang diakui kaum Stoa sebagai fungsi ideal. Saran seneca, hadirlah dimanapun Anda berada, telah mengantisipasi penelitian Csikszentmihalyi selama ribuan tahun. Keduanya mengakui bahwa perhatian yang terbagi mencegah keterlibatan mendalam yang diperlukan untuk keunggulan. Penelitian modern menegaskan kearifan lama ini, kondisi mengalir berkorelasi dengan kinerja puncak dalam segala hal, mulai dari atletik hingga kreativitas artistik. Disiplin stoik yang berfokus hanya pada apa yang dapat Anda kendalikan tercermin dari prasyarat alur tujuan yang jelas dengan umpan balik langsung. Dengan menghilangkan gangguan, kita ciptakan kondisi agar aliran dapat terjadi. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus mengerjakan tiap tugas seolah-olah tugas itu adalah tugas terakhir kita, dan berfokus sepenuhnya pada saat itu. Prinsip stoik tentang kehadiran penuh kesadaran ini persis seperti yang diamati Csikszentmihalyi pada orang-orang yang mengalami kondisi flow, penyerapan penuh pada aktivitas itu sendiri, bukan pada hasilnya. Untuk menumbuhkan kondisi flow dalam hidup Anda, mulailah dengan mengenali pemicu flow Anda, aktivitas yang membuat Anda lupa waktu. Atur lingkungan Anda untuk menghilangkan gangguan selama waktu-waktu ini. Tetapkan tujuan yang jelas dengan penanda kemajuan yang terukur.
Praktikan teknik stoik premeditatio malorum, mengantisipasi tantangan, untuk bersiap menghadapi rintangan potensial sebelum Anda memulai. Kaum Stoa tahu bahwa pencapaian yang berarti tidak datang dari usaha yang tersebar, tetapi dari penguasaan yang terfokus. Dalam teori aliran, kita melihat konfirmasi ilmiah mengenai ide kuno ini. Kepuasan terbesar kita datang saat kita terlibat sepenuhnya dalam tantangan bermakna yang menguji kemampuan kita. Namun apa yang akan memandu tantangan tersebut? Ke arah manakah energi fokus kita harus diarahkan? Ini membawa kita pada prinsip keempat, Anda harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai Anda. Kaum Stoa percaya bahwa kebesaran sejati datang dari cara kita menjalani hidup. Inilah hakikat hidup berlandaskan nilai-nilai, menyelaraskan tindakan Anda dengan prinsip tertinggi Anda, apapun kondisinya. Hal terpenting adalah Anda berjalan melewati api. Seperti yang dikatakan penulis Charles Bukowski, keberuntungan itu berubah-ubah, tetapi karakter itu abadi. Bila Anda bertindak berdasarkan nilai-nilai yang Anda anut, bukan berdasarkan dorongan hati atau tekanan dari luar, berarti Anda sedang membangun fondasi yang tak tergoyahkan. Inti dari etika Stoa adalah 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Kebijaksanaan berarti penilaian praktis, mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, dan mengapa itu penting. Ini tentang membedakan apa yang dapat dan tidak dapat Anda kendalikan, lalu memfokuskan energi Anda sebagaimana mestinya. Kebijaksanaan adalah belajar dari semua pengalaman, terutama kegagalan, yang dianggap oleh kaum Stoa sebagai guru yang kuat. Keberanian berarti menghadapi tantangan tanpa dilumpuhkan oleh rasa takut, bukan tanpa rasa takut, tetapi bertindak meskipun takut, ketika nilai-nilai menuntutnya. Seperti yang dicatat Seneca, kadang-kadang bahkan hidup adalah tindakan keberanian. Kebajikan ini memungkinkan Anda menanggung kesulitan dan mengatakan kebenaran, meskipun lebih mudah untuk tetap diam. Keadilan melampaui legalitas, yakni memperlakukan orang lain secara adil dan menghormati mereka. Kenali kemanusiaan kita bersama dan tanggung jawab kita terhadap satu sama lain. Marcus Aurelius menekankan hubungan ini, apa manfaat yang diberikan sarang bagi lebah? Keadilan adalah memastikan kebahagiaan Anda dibagikan kepada orang lain. Kesederhanaan berarti disiplin diri, keseimbangan, bukan pemanjaan diri, bukan pula penyangkalan. Artinya moderasi. Ini berarti menguasai keinginan Anda, bukan dikuasai oleh keinginan tersebut. Moderasi menciptakan ruang antara stimulus dan respon di mana pikiran dapat bernapas. Jalan menuju kebesaran membutuhkan lebih dari sekadar niat baik, ia membutuhkan agar tindakan Anda selalu mencerminkan nilai-nilai Anda, terutama jika hal itu sulit dilakukan. Seperti yang diajarkan Epictetus, jangan jelaskan filosofi Anda, tetapi tunjukkan. Ini membawa kita kepada prinsip kelima dan terakhir, Anda harus menjadikan dunia sebagai arena Anda. Menjadikan dunia sebagai arena Anda berarti mengubah lingkungan Anda sehari-hari menjadi ruang praktik dan pertumbuhan tempat Anda dapat meraih keberhasilan. Dan untuk melakukan itu, sebelum Anda dapat melakukan hal lainnya, Anda harus keluar dulu. Anda harus pergi ke dunia dan mencoba. Itulah ide di balik prinsip melakukan sesuatu dengan buruk. Ini menyembuhkan kelumpuhan perfeksionisme. Mulailah dengan memberi diri Anda izin untuk berbuat buruk, menulis draft pertama yang buruk, melakukan percakapan yang canggung, mencoba tugas yang tidak sempurna. Keunggulan tidak datang dari perencanaan, tetapi dari pengulangan. Seperti yang dikatakan oleh penulis Anne Lamott, hampir semua tulisan bagus dimulai dengan usaha pertama yang buruk. Ini prinsip universal, Anda memulai dengan buruk, lalu Anda menjadi lebih baik. Jika ini membantu, Anda dapat menggunakan strategi yang kami sebut pernyataan if then. Daripada saya berolahraga lebih banyak, saya akan berkomitmen. Saat saya bangun pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, saya akan mengenakan sepatu lari dan jogging selama 20 menit. Penelitian oleh psikolog Peter Gollwitzer menunjukkan bahwa pendekatan ini secara dramatis meningkatkan kemungkinan kinerja, dengan menghubungkan situasi tertentu dengan perilaku yang ingin Anda lihat. Jika Anda membutuhkan bantuan tambahan, pertimbangkan untuk menggunakan aturan 5 menit. Berkomitmenlah untuk melakukan aktivitas yang menantang selama 5 menit. Komitmen minimal melewati psikologi penolakan, dan membantu Anda memulai. Begitu Anda memulai, melanjutkannya menjadi lebih mudah berkat motivasi Anda. 5 menit seringkali menjadi sesi penuh aktivitas yang Anda tuju. Ketika Anda menggabungkan semua strategi ini bersama-sama, Anda akhirnya membentuk pendekatan praktis sebagai kebiasaan yang melampaui ruang yang Anda tentukan, untuk menjadikan seluruh dunia sebagai tempat Anda berlatih. Bagaimana Anda memulai jalan menuju kehebatan? Di awal video ini, kami mulai dengan bertanya apa rahasia kehebatan. Sekarang Anda tahu,
Ini bukanlah formula rahasia yang diperuntukkan bagi beberapa orang yang beruntung, tetapi sebuah cara yang terbukti dan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Kelima prinsip stoik ini: fokus, pengelolaan pikiran, aliran, tindakan berbasis nilai, dan menjadikan dunia sebagai arena Anda, adalah kerangka kerja untuk transformasi Anda menuju kebesaran. Bila Anda menguasai fokus, Anda memperoleh kemampuan untuk mengarahkan perhatian ke tempat yang paling penting. Dengan mengubah pikiran Anda membentuk kembali realitas Anda. Melalui aliran, Anda menggali potensi tertinggi Anda. Dengan bertindak berdasarkan nilai-nilai, Anda membangun karakter yang tak tergoyahkan. Dan dengan menjadikan dunia sebagai arena Anda mengubah filsafat menjadi praktik, menciptakan perubahan yang berarti dalam kehidupan Anda dan kehidupan orang lain. Ingat, kehebatan bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang kemajuan. Kaum Stoa memahami bahwa kita semua adalah pekerjaan yang masih dalam proses. Setiap hari menghadirkan peluang baru untuk menerapkan prinsip-prinsip ini, berusaha keras untuk belajar, dan tumbuh lebih kuat dalam prosesnya. Seperti yang diingatkan Marcus Aurelius pada dirinya sendiri setiap pagi saat ia terbangun, pikirkanlah betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Jadi mulailah hari ini. Mulailah dengan buruk jika harus memulai, tetapi mulailah saja. Fokuskan perhatian Anda pada apa yang benar-benar penting, tantang pikiran-pikiran Anda yang membatasi, temukan alur Anda, jalani hidup sesuai nilai-nilai Anda, dan ubah setiap lingkungan yang Anda temui menjadi arena untuk mempraktikkan prinsip-prinsip abadi ini. Jalan menuju kebesaran ada di hadapan Anda. Sekarang giliran Anda untuk mengambil langkah pertama. Jika Anda tidak keberatan, silakan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman Anda sendiri dengan teknik-teknik ini, dan dengan stoicisme secara umum. Kisah Anda mungkin persis apa yang perlu didengar orang lain untuk memulai perjalanan mereka menuju kebijaksanaan yang tabah. Ingat, seperti Epictetus, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah setiap situasi menjadi peluang untuk bertumbuh. Apakah Anda sedang menguasai fokus, mengubah pola pikir, menemukan kondisi mengalir, mengejar nilai-nilai Anda, atau menjadikan dunia sebagai arena Anda? Setiap momen adalah kesempatan untuk memperkuat pola pikir stoik Anda. Terakhir, jangan lupa berlangganan dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak video tentang cara mengubah tantangan hidup menjadi bahan bakar untuk berkembang. Sampai jumpa lagi, teruslah maju di jalan Anda menuju kebesaran, satu teknik stoik pada satu waktu.